Eh, Selamat pagi nih. Jadi saya mau review motor dari Kawasaki Bajaj, atau mungkin banyak yang dikenalnya Pulsar 200 NS ya. Ini saya pakai dari tahun 2013, dari pertama beli lah. Dan saya mau review modifikasi simple dan apa ya namanya, spare part yang sudah diganti, dan ya kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kalau dari modifikasinya ya sederhana sih, lebih ke warna kalau saya. Jadi ini basicnya warna merah. Ada beberapa body custom yang bisa saya tambahin ini, kayak apa namanya, cover engine. Ini body custom, jadi benar-benar dibikin sesuai lekukan si motor NS ini ya. Ini juga pertama beli saya langsung bikin. Nah, yang kedua, yang modifikasinya itu ada di cover seater atau single seater. Sebenarnya ini yang kedua. Saya dulu punya single seater yang benar-benar single seater, jadi joknya dicopot. Kalau ini dia berupa cover, jadi jok bawaannya tetap ada ya, model seperti ini. Ini juga modifikasi. Selebihnya original sih, hanya cat-cat aja sih ya. Jadi ini ada motif karbon. Motif karbonnya dicatnya tekniknya airbrush. Nah, ini karbon juga tapi WTP. Selebihnya cat biasa. Ini juga airbrushan dikit. Ini juga airbrushan. Nah, kalau yang di body ini sebenarnya stiker. Ini sih udah mulai pada sobek ya, mengelupas. Karena udah lama juga pasang stiker tuh, udah dari 2015 nih. Rencananya kedepannya antara mau dicat lagi atau mau dipasang stiker seperti ini. Ini juga tadinya stiker, cuma saya ganti jadi apa namanya, airbrush juga. Untuk modifikasi lampu, saya udah beberapa kali ganti headlamp, LED, HID, bahkan bohlam dari merek Osram juga pernah. Dan ini yang saya pakai sekarang itu modelnya Mini Proji. Mini Proji dari merek RTD tipe M01B ya. Pasti udah banyak yang pakai lah. Ini saya pakai dari 2019. Jadi udah 3 tahunan. Kalau untuk lampu sen, ini juga udah sering ganti. Cuma saya nggak tahu mereknya apa. Yang jelas ini nyalanya dua sisi ya. 2 sisi. Jadi selain dari depan, di belakang juga dia nyala sih sebenarnya. Cuma nggak tahu kelihatan atau enggak nih. Oke. Terus modifikasi lainnya, visor tambahan ini saya pakai dari Vario. Entah Vario Techno atau apalah. Hanya ditempel aja, ini pakai double tip, atau bisa juga pakai lem tembak ya, atau lem bakar. Untuk spionnya saya pakai dari aftermarket. Modelnya sih dari Rizoma ya modelnya, tapi ini kan replika Rizoma, serinya Tomok V2. Untuk yang lainnya masih standaran. Untuk joknya ini saya pakai dari merek Zeus, modelnya Armor. Kenapa pilih ini? Ya jujur aja, ini empuk dipakai touring jauh masih enak lah ya. Gitu. Ini covernya. Dan untuk mudguard saya pakai dari merek Shark. Nah, ini untuk bracketnya saya bikin sendiri karena memanfaatkan dudukan asli dari CNS ini ya.
aslinya bracket dari mudguard ini kan ke arm, swing arm. Cuma agak ribet sih ya. Jadi saya bikin yang bisa di-adjust dan fungsinya ya sesuai lah ya, biar tidak ciprat ke pengendara, dan memang cukup berhasil. Selanjutnya modifikasi lainnya ada selang rem. Ini pakai merek Ride It yang belakang. Tabungnya ya variasi biasa lah. Dan untuk selang rem depannya ini pakai merek VND. Ya murah meriah sebenarnya, murah meriah, tapi fungsinya tetap cukup. Untuk klaksonnya pakai Denso yang tipenya waterproof, supaya ditaruh di luar seperti ini, mau dicuci atau kena hujan masih aman. Karena dulu saya sebelumnya pakai Denso yang keong. Kalau misalnya kena cipratan air ke dalam, suaranya jadi kayak orang pilek gitu ya, bindeng lah. Dan modifikasi lainnya saya ada di sektor kopling. Kopling ini kabelnya saya menggunakan Supra Double X karena banyak teman-teman user NS juga ya, jadi pakai yang MX atau apa. Saya pakai Supra Double X, jalurnya jadi keluar sini. Dan ini rahasia supaya kopling NS tuh enak ya, empuk di sini ya. Jadi kalau dilihat ini stutnya ditambahin baut. Jadi bukan dielas gitu. Bautnya seperti ini. Nanti video yang lainnya saya tunjukin deh caranya. Dan koplingnya ya seperti itu ya. Jadinya empuk. Jadi kalau saya tekan satu jari seperti ini, sangat-sangat enteng. Padahal saya menggunakan pernya itu kombinasi 2 per ori, 2 lagi per racing dari miliknya Ninja R 150. Jadinya enteng. Satu jari juga. Terus painting ya seperti inilah, cover radiator, karet persneling. Jadi ini dicat di teman saya, hanya sederhana sih. Untuk ban jujur ini masih agak baru sih. Saya pakai dari Maxxis, tipenya Extra Max, ukuran standar 100/80 yang depan. Belakang saya upsize ke 140/70. Kenapa saya pilih Maxxis? Untuk riding style saya itu cukup pas ya. Maksudnya pas itu adaptasi ban nggak terlalu lama, karena biasanya ban baru itu kita perlu adaptasi untuk riding. Nah untuk yang Maxxis kebetulan cocok nih dengan riding style saya. Jadi bisa dibilang ya selain gripnya empuk juga komponnya ya empuk. Jadi cukup lah. Nah ini yang sering banyak yang saya temuin yang nanya-nanya nih masalah gear set nih. Saya ini menggunakan dari Kawasaki Ninja RR, ukurannya standar 39. Ada yang nanya PNP nggak? Sebetulnya saya bilang 90 PNP, 90%. Kenapa? Jadi hanya perlu ngerubah lubang baut di sini, digeser aja. Nanti video cara ngerubahnya saya buatkan lagi ya, karena ini saya udah kedua kalinya pakai gear set dari Ninja RR. Untuk rantainya sendiri sebenarnya universal. Yang penting panjangnya 108 lah. Ya mau yang lebih panjang juga bisa, tinggal dipotong. Kenapa saya pilih Ninja RR ini? Ini yang kedua saya pakai karena yang pertama cukup awet. Penggantian itu dari 2016, baru ganti 2020. Berarti 4 tahunan. Malah rantainya yang udah ganti 3 kali. Gear depan pun sama, menggunakan dari Ninja R ya. Hanya kalau yang itu udah PNP, hanya pinnya aja yang dipakai yang asli. Kalau ini perlu lubang bautnya aja yang dibesarin atau digeser sedikit. Selebihnya oke, pas. Ya, kalau dari ini lampu-lampu senja ya pakai LED biasa lah ya, T10. Nah, untuk modifikasi headlamp belakang saya pakai stiker aja. Jadi kalau kita nyalakan, kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau kita rem, modelnya sih
saya lihat ada juga banyak yang pakai, mungkin mengikuti apa ya, kayak Ducati Panigale kali ya, Panigale. Jadi hanya di stiker saya double stiker yang smoke-nya dasar, terus saya tutup pakai yang glossy-nya. Jadi ya kalau menurut saya sih oke lah, masih kelihatan. Terus modifikasi lainnya ada di ini di dashboardnya ya, atau di cockpitnya lah. Yang pertama saya pasang chargeran ini. Kenapa ya? Karena senang touring juga atau di perjalanan. Saya pakai dari Anzena. Ini udah yang ketiga kalinya saya, karena dulu sering rusak ya. Terus ada saklar supaya dari AHO dan bisa di apa namanya, kita matikan juga dari KTC kalau nggak salah. Terus ada dari voltmeternya saya dari Nine. Cukup unik sih nyalanya, cukup keren ya. Tapi memang masangnya nggak rapi karena masang sendiri. Selebihnya itu sih, kalau kayak stiker-stiker gini ya banyak lah. Ini pakai resin juga gitu. Itu aja sih review motor saya ini selama hampir 9 tahun pemakaian. Banyak spare part yang diganti juga, baik yang ori atau yang substitusi seperti tadi gear set ya, salah satunya. Ini saya modifikasi simple aja, seperti dicat dan yang lainnya lah, sesuai fungsi aja. Kalau untuk pemakaiannya sih sebetulnya sama aja dengan motor-motor Jepang lain atau motor yang lain. Yang penting perawatannya aja berkala ya, mulai dari oli seperti itu. Yang penting itu motor ya itu dirawat lah. Mau sebagus apapun kalau nggak dirawat sama aja. Jadi saya bikin video ini karena banyak banget teman-teman seangkatan saya yang di grup NWI Naked Wolf ini yang udah pada dijual atau ada yang direcah juga ya, spare partnya. Ya mungkin salah satunya saya yang masih bertahan karena memang saya masih senang aja pakainya. Jadi sebisa mungkin dirawat, sebisa mungkin dipercantik lah ya. Mungkin itu saja dulu. Nanti video yang lainnya menyusul ya, mengenai spare part apa aja yang udah saya ganti. Dan kalau ada substitusinya nanti saya juga kasih tahu. Oke, itu aja. Terima kasih.